Shalom, selamat pagi. Selamat kembali kita bertemu di dalam doa pagi kita pagi hari ini. Saudara yang terkasih, jemaat-jemaat terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan berdoa, kita akan membangun rohani kita mencari wajah Tuhan. Seperti rusa yang rindu haus akan Tuhan Yesus, biarlah kita juga haus seperti rusa mencari Tuhan, karena Dia adalah sumber kekuatan kita, karena adalah Dia gembala kita yang tidak kekurangan apapun. Mari kita mencari wajahnya dan kita mencari keselamatan hanya di dalam kita membangun mesbah doa pagi, kita membangun persekutuan doa pribadi lebih dekat lagi kepadanya. Mari saudara, kita akan memulai. Sebelum kita memuji menyembah, kita akan membangun doa pribadi kita lepas pribadi di hadapannya. Mari saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oh Yesus, inilah kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mencari wajah-Mu Tuhan Yesus. Kami juga mencari Engkau seperti rusa yang rindu, merindukan air, yang merindukan Tuhan haus dan Tuhan kekuatan kesegaran yang baru. Dan kami percaya hanya Tuhan Yesuslah sumber kehidupan kami, sumber kekuatan kami. Kami tidak akan haus lagi, karena kami akan bertemu dan berjumpa dengan Engkau. Dan Engkau akan menyegarkan kami dengan firman-Mu Tuhan, yang memberikan kekuatan baru pada hari ini, yang memberikan sukacita, kekuatan penghiburan bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan terus mengangkat hati, pikiran, jiwa kami, memandang wajah-Mu sambil kami mempersembahkan Tuhan pujian, sembah kami, syukur kami padamu. Dan kami pagi hari ini kami tidak izinkan kuasa iblis, kuasa setan yang mengganggu ibadah persekutuan kami dengan Engkau Tuhan Yesus, pribadi lepas pribadi. Oh, kami ikat, patahkan, kami hancurkan kuasa iblis Tuhan yang mengganggu dan menghalangi hati pikiran kami, untuk kami tidak fokus kepada Engkau, untuk kami tidak sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan, membawa persembahan pujian hati kami kepadamu. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Seperti rusa yang haus rindu akan air Tuhan, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau.
segala pujian sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, karena Engkau telah selamatkan hidup kami, karena Engkau Tuhan Bapa kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu, kasih-Mu. Terlebih Engkau telah selamatkan hidup kami, melepaskan kami dari dosa dan melepaskan kami dari segala kutuk, sakit, penyakit dan kebinasaan ya Tuhan. Biarlah kami sebagai Tuhan ciptaan-Mu Tuhan, sebagai anak-anak yang Tuhan Yesus sudah selamatkan, biarlah kami Tuhan merendahkan diri Tuhan, menyembah memuji-Mu Tuhan hari ini, karena kami tahu hari ini Engkau yang memberikan kekuatan dan kehidupan ya Bapa. Dan untuk itu kami tidak khawatir apapun yang hari ini dan hari-hari ini terjadi, karena kami percaya semua ada di tangan-Mu, ada di kendali-Mu Tuhan. Biarlah kami terus berharap, biarlah jemaat Kristus berharap kepada Tuhan, dan Dia akan memberikan kekuatan, penyertaan dan kuasa untuk kita sanggup mengatasi kehidupan yang hari ini terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan Yesus mengangkat pujian dan sembah kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam kekurangan berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan kecukupan. Yang merasa hari ini merasa Tuhan berdosa dan tidak layak, mari kami percaya Kau akan menjamah, sehingga yang berdosa, yang mengalami kelemahan Tuhan ampuni, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Dan bagi kami tidak ada yang mustahil, karena kami mau Tuhan lebih sungguh-sungguh lebih mengasihi-Mu, terlebih firman-Mu sebagai kekuatan dasar kami, untuk kami boleh menang mengatasi segala kehidupan kami dan mengatasi kelemahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pagi hari ini bersama dengan anak-anak-Mu, kami mau mengangkat pujian sembah kami. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, Engkau bertindak, Engkau menyertai kami. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku
Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman pada pagi hari ini. Biar roh Tuhan yang hidup itu boleh mengubah, menjamah hidup kami, agar hidup kami boleh Tuhan kuat di dalam Engkau, hidup dalam pimpinan roh-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu konsentrasi kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di Mesbah Doa Pagi. Saudara, kita akan membaca di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-9. Kita akan membaca di sini Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang kedua dan yang ketiga. Kita akan membaca di sini. Baik. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Saudara, para murid Yesus bertanya dia, mengapa orang ini dilahirkan buta? Apakah karena dosanya, ataukah apakah karena dosa orang tuanya? Dan Tuhan menjawab, bukan karena dosanya dan bukan pula karena dosa orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam dia. Saudara, tidak semua penyakit atau penderitaan itu disebabkan karena dosa. Terkadang penderitaan yang diizinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, ya, ada satu maksud Tuhan, yaitu agar kuasa Allah dinyatakan di dalam hidup kita. Ya. Saudara, mengapa penderitaan diizinkan terjadi, ya, di dalam diri orang benar, ya? Saudara, yang pertama, untuk menyatakan kuasa Allah. Di dalam kisah Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, tatkala saudara Marta dan Maria mengirim seorang untuk mengabarkan tentang keadaan saudaranya Lazarus yang sedang sakit keras kepada Yesus. Dan apakah yang Yesus katakan kepada para muridnya? Saudara, Tuhan Yesus katakan penyakit ini atau penderitaan ini, ya saudara, tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab lewat penyakit ini atau penderitaan ini, anak Allah akan dimuliakan. Saudara, terkadang penderitaan yang saudara dan saya alami di dalam hidup ini bukannya semakin hari semakin ringan, tetapi semakin berat. Ya. Namun, saudara, firman Tuhan mau memberikan pencerahan kepada saudara dan saya. Melalui kisah ini, saudara, ada maksud di balik semua penderitaan dan kesesakan yang saudara alami. Demikian juga di balik pandemi, ya, virus corona ini, saudara. Memang karena saudara disebabkan oleh karena dosa yang dialami manusia, saudara, maka kita orang benar mengalami juga penderitaan yang sama oleh karena dosa yang diperbuat oleh manusia.
Namun ada perbedaannya, bahwa orang benar akan melihat kuasa Tuhan di balik setiap kesesakan, penderitaan, atau krisis yang sedang kita alami saat ini. Yaitu, saudara, Tuhan mau menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tentunya saudara, firman ini berlaku bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Ya, demikian juga kuasa Tuhan dinyatakan lewat penderitaan dan kesesakan. Tentunya saudara, bagi orang-orang yang mengasihi akan Tuhan, seperti Marta, Maria, dan Lazarus, tatkala mengabarkan, dikatakan, Tuhan, dia yang engkau kasihi sedang mengalami sakit. Saudara, ada maksud Tuhan di balik setiap penderitaan yang kita alami. Sesungguhnya maksud Tuhan di balik setiap penderitaan yang saudara dan saya alami, Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya. Tuhan ingin menyatakan kemurahan-Nya dan kuasa-Nya dalam hidup saudara dan saya. Saudara, yang kedua, agar kita dapat belajar percaya. Di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Saudara, setiap masalah pergumulan yang saudara dan saya alami adalah ujian iman bagi orang yang benar. Ya, dengan satu maksud, bahwa saudara dan saya diizinkan perkara-perkara ataupun kesulitan yang kita hadapi, agar saudara dan saya dapat belajar percaya. Apapun yang terjadi, apakah dunia ini bergoncang sekalipun, kita percaya bahwa Tuhan berkuasa memelihara, melindungi, dan menjaga saudara dan saya. Ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan yang tidak. Ada perbedaan antara orang yang mengasihi Tuhan dengan yang tidak. Saudara, agar kita dapat belajar percaya. Ya, Marta, saudara Lazarus yang telah meninggal itu, ya, pada akhirnya Lazarus yang sakit itu meninggal, dan Marta dan Maria mengira bahwa kedatangan Tuhan itu sudah terlambat. Namun bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Dia maha mengetahui. Bahkan firman Tuhan katakan, Yesus sengaja tinggal beberapa hari, saudara, untuk Dia ingin menyatakan kuasanya, bahwa Dia bukan hanya Allah dan Tuhan yang sanggup menyembuhkan, tetapi Dia juga adalah Allah dan Tuhan yang sanggup membangkitkan orang yang sudah mati sekalipun. Mungkin di sini saudara dan saya menghadapi satu keadaan yang sepertinya tidak ada harapan lagi. Namun kisah Marta, Maria, dan Lazarus ini boleh menjadi saudara kekuatan iman bagi saudara dan saya untuk kita menjalani kehidupan ini dengan penuh harapan, iman yang teguh kepada Tuhan. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Tuhan sanggup membangkitkan orang yang mati sekalipun. Tuhan sanggup, saudara, menolong hidup saudara dan saya yang sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebagaimana apa yang kita sudah nyanyikan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, Yesus menjawab kepada Marta. Ini katakan, Tuhan, ia sudah berbau
Sudah 4 hari dia mati. Saudara, tapi Tuhan katakan, ya, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, letak masalahnya bukan pada Tuhan, tetapi letak masalahnya adalah pada diri kita sendiri. Apakah kita mau mempercayai Tuhan walau dalam keadaan apapun, walau keadaan sepertinya mustahil, walaupun keadaan sepertinya tidak ada harapan lagi. Namun saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, Tuhan mengajar kita untuk kita belajar percaya. Setiap masalah pergumulan yang saudara saya hadapi merupakan ujian iman. Hal yang ketiga, yaitu agar kita dapat belajar taat kepada Tuhan. Kuasa Tuhan akan dialami bagi setiap orang percaya dan taat pada firman-Nya. Saat Marta melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan Yesus mulai bertindak dan menyatakan kuasa-Nya dengan membangkitkan Lazarus yang sudah mati tersebut. Saudara, sesungguhnya hidup ini adalah suatu sekolah kehidupan, di mana kita dapat terus belajar mempercayai firman-Nya dan terus belajar menuruti kehendak-Nya, sehingga kasih, kemurahan, dan kuasa Tuhan akan kita alami dalam hidup kita setiap hari. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkau Tuhan Allah kami, tetap Allah yang sama. Engkau Allah yang mengerjakan perkara-perkara yang mustahil bagi manusia, namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu Tuhan, kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami mau tetap taat kepada firman-Mu Tuhan, karena kami tahu apapun yang terjadi dalam hidup kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan, semua pada akhirnya mendatangkan kebaikan. Semua pada akhirnya Tuhan mau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan, supaya pada akhirnya kami dapat bersyukur, berterima kasih, lebih mengenal Tuhan dan kuasa-Mu, lebih mengenal Tuhan dan kasih-Mu dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biar kami semakin bertumbuh di dalam iman percaya kepadamu. Di masa situasi sulit saat ini, kami percayakan kuasa pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu yang tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa yang saat ini kami mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi, masalah keluarga, sakit penyakit, masalah hubungan dengan sesama, studi, apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Kami menguatkan iman kami kepadamu. Kami memegang teguh akan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu tetap sama, dulu, sekarang, maupun selama-lamanya. Kalau ada dosa dan pelanggaran dalam hati kami, Tuhan ampuni, supaya jangan menjadi penghalang doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Ampuni juga kebimbangan, keraguan, kekurang percayaan kami kepadamu. Saat ini kami meneguhkan iman kami kepadamu. Tuhan hanya memandang kepada firman-Mu, kepada janji-Mu, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berdusta. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah sesuai dengan iman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi bangsa kami mengalami kesulitan dalam masalah Tuhan ekonomi, krisis ekonomi ini. Tuhan yang tolong sehingga bangsa kami dapat keluar mengatasi masalah krisis ini ya Tuhan, dan segala perekonomian bangsa ini dapat bangkit kembali. Demikian juga untuk pandemi virus corona Tuhan. Kalau Engkau berkehendak Tuhan, maka virus ini akan segera berlalu ya Tuhan.
namun biarlah semuanya menurut kehendak dan rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, kami percayakan pemeliharaan Tuhan, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu bagi kami yang mengasihi akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dan inilah menjadi doa kami di hadapan-Mu. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penyertaan daripada Roh Kudus, dan penghiburannya menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau saudara diberkati melalui tayangan Mezbah Doa Pagi ini, baiklah saudara boleh men-share, membagikan saudara tayangan ini supaya boleh menjadi berkat bagi saudara kita yang lainnya. Demikian saudara, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.